Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Helmi di konten edukasi bersama Helmi. Kali ini kita akan membahas materi tematik yaitu Islamic Finance Mindset. Karena pada situasi saat ini umat muslim ada pemikiran nih bahwasanya umat muslim itu tidak perlu terlalu mengejar dunia, tapi ada paradoksnya nih bahwasanya ya termasuk saya juga ada beberapa umat muslim ya mungkin mayoritas juga sih mengatakan bahwasanya kita tuh sangat khawatir terhadap kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana membalancekan antara dua perspektif itu? Salah satu maksud yang bisa kita dapatkan yang paling mudah adalah dengan cara kita memahami perspektif ekonomi Islam. Karena dalam kehidupan ini ya ujung-ujungnya kan soal finance. Nah, maka dari itu kita belajar mengenai Islamic Finance Mindset. Salah satu halnya yang bisa kita pelajari adalah Islam itu merupakan tujuan hidup. Islam itu merupakan jalan hidup. Namanya juga Al-Quran itu diturunkan untuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di dalam Quran disebutkan bahwasanya manusia nih saat meninggal itu malah ingin kembali loh ke dunia. Nah, kenapa tuh dia ingin kembali ke dunia? Ya salah satunya adalah dia ingin bersedekah kembali karena dia mengetahui bahwasanya itulah salah satu penolong di saat di akhirat. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 disebutkan, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, maka aku dapat bersedekah." Begitu juga di hadis nih disebutkan bahwasanya segala amalan kita itu pasti terputus apabila kita telah meninggal kecuali tiga hal. Nah, salah satunya adalah sodako jariah. Oleh karena itu di dalam teori Islamic Finance Mindset itu mengatakan bahwasanya uang itu juga penting loh di kehidupan ini. Nah, bagaimana kita mengatur keuangan itu? Ya kita harus tahu mindsetnya dulu bahwasanya uang itu ataupun harta itu adalah milik Allah. Jadi kita tidak perlu terlalu takut bahwasanya harta itu ya bukan milik kita, tapi harta itu milik Allah. Disebutkan nih di dalam Quran surat Yunus ayat 55 bahwasanya ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, berarti kan uang itu apapun yang ada di dunia dan bumi itu ya uang itu berarti salah satunya ya milik Allah bukan milik kita gitu. Nah, di Quran surat Al-Hadid ayat 7 disebutkan, "Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang." Nah, oleh karena itu Allah sudah menyuruh kita nih untuk kita menginfakkan harta yang memang merupakan titipan dari Dia. Oleh karena itu ya kita tidak perlu takut untuk menginfakkan harta kita. Kemudian yang kedua adalah harta itu adalah ujian. Jadi setelah kita tahu bahwasanya harta itu adalah milik Allah, ternyata harta itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah kita bisa memanfaatkannya atau malah ternyata itu bisa menjadi suatu malapetaka bagi kita sendiri kehidupan ini. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 186 disebutkan nih, kamu pasti akan diuji urusan hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, disebutkan di sini bahwasanya kita itu pasti akan diuji oleh harta kita. Kemudian di hadis disebutkan juga nih, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisapnya pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai empat hal. Nah, salah satunya adalah hartanya dari mana ia peroleh dan hal apa yang ia belanjakan. Karena memang hati-hati nih, bukan berarti saat kita mendapatkan harta banyak, wih, kita dikasih rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kita foya-foya atau lain-lainnya. Bahwasanya itu bisa jadi pertanda bahwasanya ujian dari Allah dengan harta kita banyak, apa kita bisa manfaatkan atau tidak. Nah, terus juga pas harta kita lagi sempit bukan berarti Allah itu tidak baik dengan kita. Bisa saja kita tidak sanggup saat kita menerima ujian dari Allah bahwasanya harta kita banyak melimpah, kita malah jadi kufur nikmatnya kan? Malah kita lebih tadinya saat kita susah kita ingat Allah, sholat rajin, saat dapat kita harta banyak kita lalai. Nah, bisa jadi kayak gitu, makanya jangan suzon dulu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, Allah itu maha memberi rezeki dengan kebijaksanaannya. Jadi ada yang menarik nih. Disebutkan bahwasanya
Di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 2 dan 3 nih. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jadi kalau misal Allah sudah berkehendak, ya siapapun itu yang tidak mau menolak rezeki nggak mungkin, pasti akan dikasih. Padahal di kisah Utsman bin Affan kan bahwasanya dia saya ingin memiskinkan diri, dia kasihlah sedekah lah sana sini saudara sini, tapi ternyata hartanya balik lagi karena Allah sudah memberikan rahmat dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Kemudian, apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun ya sanggup melepaskannya sesudah itu. Nah, kalau misalnya ternyata memang kita tidak dapat nikmat dan tidak dapat rahmat dari Allah, kita mau gapai, mau nyari, mau usaha, mau bekerja keras, ya tidak akan dapat karena Allah sudah mengatur porsinya sesuai dengan kebijaksanaannya. Tugas manusia adalah bagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pada akhirnya Islamic Finance Mindset ini adalah soal kita mensyukuri atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan suzon dulu apabila kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, sudah memohon kepada Allah ataupun sudah bekerja keras dengan ekstra, tapi ternyata harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya tidak perlu kita malah jadi kufur karena tidak menikmati syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang itu kebijaksanaan Allah dalam mengatur rahmat sesuai dengan porsi kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi kalau harta kita banyak malah kita kufur, lebih baik harta kita sedikit. Tapi bisa jadi harta saat kita pengennya harta kita sedikit, ternyata kata Allah enggak, kamu cocok kok, harta kamu banyak kok, biar kamu gampang bersedekah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi pokoknya intinya harus bersyukur. Seperti itulah salah satu mindset yang harus kita pahami dalam mengatur keuangan kita, yang pada akhirnya mindset itu terletak pada rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan apapun itu, baik banyak ataupun dikit, dan kita maksimalkan harta itu dengan semaksimal mungkin, dan bisa jadi harta itu sebagai penolong kita di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian dari saya, dan tetap semangat, nantikan konten-konten selanjutnya.